Oh, itu tergantung sumber daya orangnya juga ya kita. Nomor satu kunci utama, orang itu punya jiwa keinginan pertama. Kemauan ya. Kemauan, ingin belajar, memperdalam. Ada masalah atau apa, direndam dulu. Lebih bagus dilarikan ke seni itu, emosinya ke seninya itu ya. Lebih bagus itu orang udah mantap lah jiwa. Jadi ini Pak Diki itu udah pinter mengontrol emosinya gitu ya. Insya Allah kalau bisa itu. Semangat pagi, 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 pagi. Selamat datang, sukses menjelang. Semangat pagi, 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 pagi. Selamat datang, sukses menjelang. Baik, kembali lagi dengan saya Asep Supian. Kali ini saya bersama Pak Diki. Pak Diki juga merupakan salah satu pengrajin kemasan yang berada di Kecamatan Pasir Jambu di Desa Cukang Genteng, gitu ya. Pak Diki saya sebut sebagai tokoh ya, tokoh, Ya, salah satu tokoh yang berada di Desa Cukang Genteng, gitu. Karena Pak Diki udah berapa tahun jadi pengrajin kemasan di sini? Kalau boleh dikatakan kurang lebih 30 tahun lebih saya. 30 tahun lebih. Waduh, luar biasa. Alhamdulillah. Dari tahun berapa berarti? Tahun Tahun 83. Oh, 83 ya. Dari sejak saya sekolah SMP lah kurang lebih. Jadi Sambil sekolah, sambil belajar kalau saya. jadi awal. Pak Diki itu dulu sambil pas SMP itu udah sambil sekolah dan udah sambil belajar. kemasan gitu. Ke siapa? Ke Pak Adis? Bukan ke kakak, kan Pak Ke Adis itu, kakaknya Pak Adis. kakak saya sendiri. Oh, Kakak saya sendiri itu segenerasi dengan Pak Adis. satu generasi dengan Ya. Pak Adis, kakaknya Pak Diki ini. Almarhumah gitu. Oh, almarhumnya. Ya. Oh, gitu. Udah 30. Itu tahun 83 ya, Pak? Awal mula belajar Awal mulanya. sambil sekolah kan SMP. Berarti SMP kelas berapa, Pak? Kurang lebih kelas 1 kelas 2 lah. Kelas Kalau 1 nggak kelas salah. 2. Ya. 83 itu. Pas kelas 2 SMP itu udah bisa bikin apa, Pak? Oh, ya. Udah bisa cincin pakai batu atau awal masih- mula kan kalau dulu bertahap ya, Pak. Nggak sembarangan langsung bikin. Cara menggetok awal mula Oh, itu ya, belajar betul, itu tadi manual. disampaikan Pak Adis Manual, ya. menggetok dulu, udah rapi menggetok, ngebahanan, bikin batangnya dulu, terus ulang-ulang. Kalau belum sempurna itu dihancur lagi istilahnya. Belum sempurna nih barangnya, udah hasil pikiran, hancur lagi. Itu bahan itu juga. Jadi secara pembelajaran itu mungkin dituntut untuk sabar, mungkin ya, Pak? Sabar, betul. Ketok sebulan terus, saya sebulan Kalau suruh belum- ngeketok ya bisa, terus. iya, sebulan misalkan. Sampai belum bisa, Kalau- bisa mah ya. Kalau udah sempurna hasilnya dilanjutin ke tahap berikutnya gitu istilah. Oh. Belajar itu kalau dulu nggak sembarangan asal jadi. Ada 1 tahun, Pak, waktu itu. kurang sebetulnya Oh, saya. kurang ya. Paling sekitar 5 bulan alhamdulillah udah pakai bikin berapa model mungkin. Oh, jadi langsung dilibatkan bikin model ya, Pak? Udah dikasih gambar, ini mesti bikin gini, udah berani dia itu ngasih guru itu terhadap murid. Ke saya nyampe gitu istilahnya. Jadi guru itu ngasih gambar ke Ngasih Pak gambar. Diki, Pak Diki suruh niru Guru niru itu. si gambar itu. Nah, kan kalau orang itu kurang mengerti gambar mah dikasih cincin yang Hasil kayak begini jadinya, yang sudah jadinya ya. Nah, yang udah jadi mesti sama dengan yang tadi. Nah, yang dikatakan ibu tadi, nah yang namanya cincin ledi itu begini. Tuh. Nah, dikasih contoh kayak gini ada. Kalau yang kurang paham ya kasih cincin kayak gini. Kalau yang udah paham dikasih gambar juga udah cukup. Itu istilahnya. Luar biasa ya. Iya, alhamdulillah. Kang, berarti di tahun 80-an itu sudah banyak ya pengrajin kemasan di sini? Kalau dulu nggak sebanyak sekarang, Pak. Sebetulnya. Kalau dulu sih orang-orang yang paling senior, orang-orang tetua kita istilahnya. Generasi pertama mungkin ya. Saya ngikut generasi pertama di Ciwidey mungkin. Tahap keduanya lah kita. Tahap keduanya, generasi kedua ya tahun 80-an itu ya. Generasi kedua lah istilahnya. Dulu nggak begitu banyak. Kalau sekarang ya Banyak. mungkin udah 30 tahun selanjutnya udah di mana-mana. Sudah di mana-mana. Iya, satu kecamatan itu ada kemungkinan merekrut berapa puluh orang gitu istilahnya. Nah, di Desa Pasir
jambu ini di Cukang Genteng ini Ya. berapa orang kira-kira? Kalau Para dulu sih, pengrajin sekarang yang masih ada? udah pada kena, jadi berhubung satu daerah itu tokohnya cuma sedikit yang bikinnya, jadi udah pada tahu. Kalau sekarang udah Setiap rumah ya? generasi itu udah ada Semua setiap rumah. Iya. Jadi istilahnya satu desa tuh ada kemungkinan 10 orang atau 12 orang sekarang. Satu desa itu bisa sampai 10 orang, 20 orang. Malah saya nggak kenal siapa itu orangnya. Kalau dulu pada kenal karena masih jarang Mas. Oke. Berarti kalau misalnya teman-teman nanti bermain ya ke Ya. daerah Kabupaten Bandung, kalian cari desa namanya Desa Cukang Genteng. Nah, Pasti para penduduk di sana itu udah tahu Udah gitu ya. tahu, Udah ya, tahu betul. bahwa di situ pengrajin komunitas. kamasan, Nah, ada komunitas pengrajin komunitas, kamasan. Jadi betul. kalau misalnya teman-teman mau bikin cincin, Ya. anting, liontin, Ya. datang deh kalian ke Pasir Jambu, nah gitu. ke Desa Cukang Genteng. Ya gitu. Temui Pak Diki nih. Pak Diki udah 30 tahun nih belajar nih. Kalau misalnya kalian mau belajar, mau bikin sesuatu gitu. Nah, kalau misalnya ada teman-teman misalnya ada yang mau bikin nih ke Pak Diki Ya. gitu ya, mau bikin biasanya lewat apa, Pak? Cukup gambar aja atau harus jadi barang jadinya atau Oh, gimana tidak. selama ini? Cukup gambar juga insya Sudah Allah. ada? Iya, Sudah bisa ya? udah bisa. Ya. Udah mulai Nah, udah ketebak nanti kiri kanannya iya, seperti apa? istilahnya. Insya Allah saya akan menyesuaikan dengan gambar. Dengan gambar. Ya, Oke, iya. luar biasa sekali nih. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada yang mau pesen order bikin Ya. cincin, anting, Dia cukup kirim gambar terhadap saya, insya Allah saya akan sesuaikan dengan keinginan Anda, istilahnya pemesan itu. nah menurut Kang Diki, kunci utama menjadi seorang penjalin kemasan itu ini harus apa sih, Pak? Oh, itu tergantung sumber daya orangnya juga ya kita. Nomor satu kunci utama, orang itu punya jiwa keinginan pertama, Kemauan ya. kemauan, ingin belajar, memperdalam. Kalau udah punya kemauan, terus dia udah menjiwai seni lebih bagus. Ada orang yang ada kemauan tapi nggak ada jiwa seni, tapi mesti sabar lah. Insya Allah kalau seni kan ngikutin kita juga yang ngajarin, istilahnya. Nomor satu aja, orang tersebut harus punya keinginan. Kenapa? Karena mungkin kalau udah punya keinginan dia lebih semangat mungkin ya apa? Apalagi istilahnya dia dibarengan punya jiwa seni Dan lebih sabar cepat, ya. insya Allah, ya. Tentunya kudu sabar Ya, ya. mesti sabar nomor satu itu, kedua mental mesti kuat. Mental masih kuat Nah, ya. kita masih memerlukan waktu lama istilahnya. Jangan terlalu emosi, jiwa seni, kesabaran, ulet, luas. insya Terutama Allah. emosi harus dikontrol ya, Nah, controlling emosi ya. itu bagusnya disalurkan ke seni bidang itu lebih bagus nih kalau istilahnya, ke bidang seni yang kita tuju, kita belajari itu insya Allah lebih cepat. Kang lamun misal ke ambek gitu ya, kita Ya. lagi marah gitu ya, Ya, bisa tuh bikin perhiasan gitu. nah justru itu kadang orang itu masalah bisa aja terjadi, tapi kan karena feeling kita nyabang, barang bisa terjadi di pusat patah. Rusak patah ya, Iya, karena emosinya nggak seimbang. kekontrol ya. Gak kekontrol, gak seimbang. Eh, Bagusnya makanya saya anjurkan biar kita ada masalah atau apa direndam dulu, lebih bagus dilarikan ke seni itu, emosinya ke seninya Iya, itu ya. lebih bagus itu orang udah mantep lagi Wan. Jadi ini Pak Diki itu udah pinter mengontrol emosinya Ya, gitu ya. insya Allah kalau bisa kita ya. juga kalau nggak bisa kontrol ya lebih awas mungkin. Karena kalau misalnya kalian nanti bikin perhiasan, kondisinya lagi emosionalnya lagi tidak stabil gitu ya, jangan lagi dulu marah lah, gitu. kalau Jangan dulu lah, nanti barangnya nggak akan jadi. Hancur malah. Hancur malah barangnya ya. Betul. Gitu. Kira-kira Pak, udah berapa puluh orang yang Pak Diki didik nih untuk menjadi para pengrajin? Berhubung saya awal mulanya nggak buka praktek kursus mungkin ya, jadi terbatas orangnya, nggak sampai puluh-puluh. Ya kalau paling banyak lah 12 orang mah ada lebih lah. Selama 30 tahun itu ada 12 orang ya. Masalahnya kan kalau kita paksain dia diajak tapi nggak dibarengan keinginan susah juga. Pak. Ada yang gagal juga ya? Ada justru malah Kurang sabar ya. jadi problem ke saya. Dipaksain dia karena sama saya harus belajar.
contohnya anak sendiri karena tidak punya keinginan, Hmm. malah konsen saya pudar. Hmm. Tadinya saya bikin barang mesti kelar, fokus jadi mengajar anak yang Ya karena siap. kan apa proses belajarnya itu kan langsung dilibatkan bikin produknya langsung pesanan itu ya kan? Iya betul Gitu. sekali, ya. Jadi ini proses belajarnya itu yang teman-teman sebelumnya jalankan itu jadi langsung dilibatkan dalam proyeknya. Proyek ya. Nggak langsung bikin sampel apa yang sederhana, nggak latihan dulu, langsung dilibatkan bikin perhiasannya gitu ya. Ya, Begitu. Jadi sangat fatal sekali kalau misalnya teman-teman di sini belajar ya. gitu dan hasilnya gagal, itu cukup beresiko terhadap hasilnya, barang, iya, hasil terhadap barang. barangnya. Begitu. Kang, kira-kira masa kemasannya pengrajin perhiasan tahun berapa sih, Kang? Apanya? Masa kemasannya jaya itu. masa kemasannya tuh pas Marema tahun sabana, Kang? Yang saya rasain pas tahun dari dulu juga udah rame ya. Yang mentok terakhir itu pas musim akik, batu akik. Oh, pas bacaan. zaman pas iya SBY. ya, pas demam bacaan ya. Bacaan itu SD Ah. yang ngasih cindera mata ke presiden apa ke Ah, luar iya. negeri. Ke luar Itu negeri. meledak terakhir itu. Itu masa kemasannya ya. Ya, masa terakhir jayanya itu. Bisa sampai berapa order, Kang, satu hari, Kang? Satu hari itu orderan barang saya sampai sibuk-sibuknya nyempetin sehari itu mesti kelar 2 cuma Satu hari bisa kelar 2. kelar 2 jadi Oh, sampai kita bisa mengatur tidur lah Oh, sampai maksimal ngurangin tidur lah istilahnya. Oh, Saking begadang ya? iya saking Banyaknya saking order banyaknya ya? orderan alhamdulillah. Oh, iya. Terakhir kali itu Hmm. dari sejak batu bacan Hmm. terakhir itu masa jayanya sehari itu target ya kurang lebih bisa nyampe sehari dapat 1 juta istilahnya. Oh, Alhamdulillah. hebat ya? Iya, Satu musim 2 itu kan orang lagi rame-ramenya kan semakin musim semakin harga itu tinggi kan. Tinggi ya, betul. Betul. Ya, begitu. Betul. Ada sehari 1 juta. Jadi teman-teman kalau misalnya di sini punya batu yang unik gitu ya, bisa kalian datang langsung ke Pasir Jambu nih. Ya. Itu Pak Diki siap bikin ini Ya. buat mewujudkan ide-ide kalian. Insya Gitu. Nah, terus pernah nggak Pak Diki dalam satu hari gitu ya, atau misalnya 1 bulan mungkin atau selama beberapa minggu gitu ya, Ya. nggak dapat order, nggak bikin perhiasan sama sekali? Ya sebetulnya itulah yang kendala sekarang mungkin kalau kategori musim corona pasti ya. Ya. Orang kemasan semuanya hampir jarang ada orderan. Sampai sekarang itu sejak berarti kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun, hampir 2 tahun. Udah 2 tahun sekarang lagi sepi-sepinya. Lagi sepi-sepi ya, karena industrinya non aktif ya. Ya, gitu betul. Jadi Itu jadi tidak bisa ngirim produk keluar gitu ya. Nah, gitu. Gitu ya. lockdown. Lockdown gitu ya, nggak Iya. bisa kemana-mana gitu. Iya. Nah, aktivitasnya berarti selama ini apa, Pak? Kalau misalnya nggak bikin Ya, alhamdulillah saya berhubung nggak ada lagi pegangan kerjaan mungkin mengandalkan seni kamasan. Jadi alhamdulillah mungkin saya daripada jenuh bikin aktivitas kayak bikin miniatur Oh. supaya tidak lupa terhadap seni. tapi Mungkin, tetap seninya ada, Pak. ya, Gitu. mudah-mudahan gitu ya. Miniatur Itu. dari kayu atau apa? Dari kayu ya kayak kita bikin patung bajak sawah kayak kerbau gitu. Delman. Oh. Terus dari kayu itu bikin truk oleng ya, lagi musim sekarang ngetrok Oh. gitu ya. Iya, Begitu. iya. Tapi produktif, Kang. Segitu mah. Alhamdulillah jadi biar nggak jenuh lah. Ya, artinya kan Pak Diki selain bikin perhiasan bisa bikin kerajinan lain kan Iya. gitu ya. Gitu. Mungkin sekemampuan saya gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan gitu. Berarti Pak Diki bisa dong bikin produk-produk yang misalnya apa sifatnya organik ya, misalnya daun-daunan Insya Allah. atau misalnya hewan Hewan hidup insya hewan Allah. hidup mungkin. gitu ya, macan, naga, garuda dan sebagainya. Emang awal mula saya sebetulnya buka kalau ke sana perlu belajar lagi kan. Berhubung kenapa nggak bisa toh, tapi kan orang lain bisa. Sehingga begitulah sehingga saya bisa kedorong mau keinginan. Alhamdulillah sekarang dipaksain jadi bisa begitu. Soalnya kan kata Pak Adis itu tadi menyampaikan Ya, bahwa yang spesial di bidang
bikin produk-produk bentuk-bentuk hewan Hewan, itu ya, insya jarang Allah. sekali, Kang. Ya jarang. Di sini itu ya menurut antara tukang kemasan, alhamdulillah mungkin dia mengakuinya, saya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya misalkan. Nah, satu orang itu berarti Pak Diki. Oh enggak, ada juga kan. Yang Ada lain, juga. Amin juga. Oh. Cuman kalau ada orang tukang kemasan nyuruh ke saya itu banyak juga. Ya alhamdulillah gitu kepake kerjaan saya. Tapi saya tidak terlalu menonjolkan istilahnya kerja bisa enggak bisa saya. Jadi kalau misal teman-teman di sini pingin bentuk yang aneh-aneh, langsung datang aja deh Ya, ke bisa. Pak Diki ini. Misalnya bentuknya ular gitu ya, atau misalnya Pak bentuknya Cecep juga bisa, ya. katak atau apalah gitu ya, bentuk-bentuk untuk kebutuhan aksesoris ini kalian bisa datang sekali. Ya. Ataupun misal kalian pingin belajar lebih jauh, lebih dalam lagi, pingin menjadi seorang desainer aksesoris gitu ya, kalian bisa langsung belajar deh ke Pak Diki langsung di sini. Kang, intinya berapa apa yang harus berapa lama ini? Intinya berapa lama untuk menjadi seorang pengrajin aksesoris yang matang itu berapa tahun prosesnya? Saya tadi bilang nggak bisa di target waktu, tergantung orangnya, penangkapannya istilah. Ya. Kadang kalau Setiap orang punya passionnya beda-beda ya. itu istilah. Karakter beda-beda. Kadang kalau yang secara kebetulan benar-benar sungguh-sungguh dia kepengen, ada keinginan nomor satu, ada kemungkinan 2 bulan bisa jadi. Oh, bisa ya? Bisa jadi. Tergantung juga yang mendidiknya. Sekarang orang belajar keinginan tapi gurunya istilahnya nggak konsen, ya kasihan juga, nggak bakalan jadi. Insya Allah anaknya belajar sungguh-sungguh dengan serius, terus yang ngedidiknya jelas, tegas, insya Allah cepat prosesnya. Kadang ada orang yang siap belajar, tapi mental belum siap. Nah, Terus jiwa gurunya itu keras, jadi kayak galak. Bisa ngedon itu orang dari jiwa seninya bagus, jadi takut. karena gurunya mental galak, belum- mentalnya belum siap ya. Betul, nah gitu. Tergantung orangnya. Jadi harus siap-siap mental kawan-kawan Betul. kalau misalnya ingin jadi pengrajin kamasan nih. Iya betul. Gitu, karena tentunya itu banyak sekali tantangan Tantangan, nanti ya. kalian, karena nanti kalian dihadapkan dengan konsumen. Betul. Tentunya konsumen itu banyak sekali ininya, keinginannya gitu ya, Ya. dan kita harus mewujudkan apa yang diinginkan oleh konsumen. Sesuai. Gitu ya Pak ya. Ya betul. Ya, tentunya kan Betul. pasti konsumen itu paling bawel ya Kang ya. Betul. Pak Diki kurang ukurannya, size-nya kurang ini, kurang Ya, halus ini, halus. batunya kurang giginya, Banyak kendalanya. banyak kendala ya, Kang, ya? Betul. Iya. gitu. Alhamdulillah. Kan mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa memberikan banyak manfaat buat teman-teman semua. Mudah-mudahan. Di sini ya khususnya Pak Diki gitu ya. Jadi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam lagi membuat sebuah produk aksesoris perhiasan, Iya. Iya. datang langsung deh kalian ke Pasir Jambu, tepatnya di Desa Cukang Genteng. Cari para pengrajin yang ada di situ, mudah-mudahan bisa membantu dan bisa mengembangkan potensi kalian lebih dalam lagi. Sampai ketemu lagi di sesi yang selanjutnya.